episode pertama ya. Karena minggu ini ada Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September 2020, kami kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Muhammad Ihsan Nurholis, spesialis anak yang saat ini sedang bertugas ya Mas ya, di PJT, Pusat Jantung Terpadu, RSCM. Oke. Nah, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang penyakit jantung pada anak. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari moms and dads di rumah tentang penyakit jantung pada anak. Cuman nanti mungkin overall view dulu tentang penyakit jantung pada anak dari Dr. Ihsan Nurholis. Silahkan, Dokter Dea, kita kenalin diri dulu kali ya semuanya, Dokter Dea. Ada siapa aja di sini? Sebelum kita menyapa Dokter Ihsan ya, Dokter Dea ya. Siap. Oke, silahkan memperkenalkan diri karena ini episode pertama ya, Dokter Maudi ya. Jadi kita episode pertama chit-chat. Ya, episode pertama chit-chat. Jadi memperkenalkan diri masing-masing aja ya, dan perannya di Sahabatku Dokter Anak, oke? Siap, Dokter Dea. Halo, Moms and Dads. Bertemu lagi di acara Chit Chat pada hari ini. Saya Dr. Madeleine Jasin. Silakan selanjutnya. Halo, Moms and Dads. Saya Dr. Jessica Sofian. Dan Selanjutnya. Selanjutnya, Dr. Eno. Mute-nya nggak nyala. Moms and Dads, saya Retno Palupi. Saya dipanggil Eno biasanya. Ya. Dan saya Diatri Anindya Jati Surya Dibroto, biasanya dipanggil dengan Dea. Oke, kita lanjut ke Dr. Ihsan. Dr. Ihsan boleh diperkenalkan diri dulu. Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua orang-orang hebat yang kumpul di sini. Pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Dr. Ihsan. Ini terbalik seharusnya. Harusnya yang pintar-pintar ini jadi narasumber, saya yang jadi moderator. Kalau masalah jantung yang paling pintar Dr. Ihsan ya. Kalau masalah ginjal Dr. Eno. Tapi kalau masalah jantung kita mah belajar Dr. Ihsan. Dr. Ihsan lagi sibuk apa sekarang? Ya. Saya sementara sambil dinas jaga di Cicu RSCM. Mudah-mudahan pasien aman, jadi kita bisa sharing-sharing di sini ya. Sama-sama ya. Ya, selamat pagi. Langsung nih. Maaf, saya bingung. Oke. Jadi, kita kan mau bicara mengenai PJB ya. PJB. Atau singkatan dari penyakit jantung bawaan. Sebenarnya, kalau kita bicara PJB, sebagian dari orang tua pasien, dari perkumpulan yang saya pernah ketemu, perkumpulan anak-anak dengan jantung bawaan, mereka sedikit protes, walaupun bukan protes serius, hanya dia bilang, dok bisa nggak jangan dibilang penyakit, katanya. Jadi terminologinya mereka maunya kelainan aja, kelainan jantung bawaan. Jadi congenital heart defect, bukan heart disease. Ya sebenarnya sama aja, kalau di luar negeri juga masih pakai CHD itu bisa defect, bisa disease, bisa congenital heart anomaly, bisa sama. Kejadiannya cukup sering, sekitar 5-75 per 1000 kelahiran hidup, lumayan ya, banyak. Terus angka kematiannya juga masih tinggi. Yang paling terbaru tuh yang saya baca 2015 ya, itu 300.000 orang meninggal gara-gara penyakit jantung bawaan. Jadi masih banyak. Nah, sedangkan masalahnya Indonesia, dokter jantung anaknya sedikit banget, kurang banyak peminat. Jadi ayo dong, dokter-dokter yang mau jadi dokter jantung anak, kita bantu Moms and Dad ya panggilnya. Moms and Dad yang punya anak-anak dengan kelainan jantung bawaan di rumah, kita bisa bantu tangani begitu bersama. Nah, terus apa yang mau ditanya? Itu aja dulu pembukanya ya. Oke, terima kasih dokter. Sebenarnya sih banyak ya pertanyaan-pertanyaan tentang jantung pada anak yang biasanya kita temui sehari-hari di praktek kita sehari-hari, karena kami sebenarnya bukan ahlinya, jadi kami tuh suka kadang-kadang kerjanya cuma bisa mendeteksi dan segera mengirim ke dokter-dokter kayak dokter Ihsan. Mungkin
Ada yang mau nanya nggak dari teman-teman di sini? Mungkin Kalau mau gitu saya nanya duluan ya Dokter Dea ya. Jadi kan Silahkan. tadi penyakit, iya terima kasih, penyakit jantung bawaan pada kelainan jantung bawaan pada anak itu kan sering ya Dokter Iksan ya. Sering. Banyak kemudian juga dapat menyebabkan kematian juga. Ini bisa terdeteksi dari lahir nggak sih Dokter Iksan? Sebenarnya kelainan jantung bawaan untuk era sekarang itu bisa kita deteksi sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Nah, cuman syaratnya ya modalitas sarananya harus cukup. Seperti ada ahli jantungnya, ada alat ehokardiografinya. Nah, jadi pada usia-usia trimester kedua itu sudah bisa kita lakukan namanya fetal echo. Jadi kalau kita curiga jangan-jangan ada kelainan jantung bawaannya, kita sudah bisa prediksi walaupun memang tidak 100% akurat, tetapi kita bisa menduga ada kelainan apa dengan jantung anaknya jika nanti dilahirkan. Jadi persiapan-persiapan sebelum kelahiran itu bisa kita siapkan, bahkan obat-obat yang diperlukan itu harus sudah disiapkan sebelum pastinya lahir. Kalau misalkan lahirnya ternyata berbeda dengan hasil screening fetal echo-nya, ya alhamdulillah ternyata normal bayinya. Tapi minimal kita bisa prepare jika kita akan mendapatkan pasien-pasien yang punya kelainan jantung bawaan tertentu begitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bisa nggak deteksi sejak lahir? Bisa, tergantung modalitas yang kita punya di sarana kesehatan tersebut. Menarik sekali. Ini kebetulan Audinya malah tiba-tiba menghilang. Tapi saya boleh ngelanjutin nggak Dokter Iksan tentang pertanyaan itu? Silakan. Jadi ada pasien datang mengatakan bahwa waktu pas lahir dikatakan sehat-sehat saja. Mungkin memang tidak dilakukan fetal echo ya pada saat itu ya. Terus kemudian sekitar 2 bulan kemudian barulah dokter anaknya mengatakan bahwa ini kayak sepertinya ada kelainan jantung. Nah, pertanyaan orang tua adalah kok bisa waktu pas awal nggak ketahuan, terus kemudian usia 2 bulan kemudian dikatakan sakit jantung. Kira-kira kenapa ya dokter? Ya, jadi moms and dad di rumah, yakinlah semua dokter anak, 100% dokter anak di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, setiap menerima pasien baru, dia akan melakukan pemeriksaan yang lengkap terhadap pasiennya. Jadi setiap bayi lahir itu dia akan lakukan pemeriksaan full, termasuk pemeriksaan jantungnya. Jadi pemeriksaan fisik full ya. Nah, cuman penyakit jantung pada anak itu kadang-kadang ada yang namanya penyakit jantung yang biru, ada yang tidak. Nah, penyakit jantung yang biru biasanya dari lahir memang kelihatan biru. Itu kita bisa duga langsung, jangan-jangan ini kelainan jantung nih. Selain biru itu bisa juga karena paru-paru kausanya. Tetapi kalau bayi lahirnya karena kelainan struktural, misalkan kelainan septal, kelainan sekat di jantungnya, itu biasanya lahirnya justru tidak ada gejala. Lahir tidak ada gejala, bahkan nanti ketahuannya kalau setelah sekian bulan, ya seperti tadi contoh 2 bulan, atau bahkan bisa tahunan baru ketahuan bisa. Nah, pada saat lahir itu, pasien dilakukan pemeriksaan rutinnya, biasanya kita dengar bunyi jantungnya. Nah, bunyi yang disebabkan oleh kelainan jantung itu biasanya kita sebut dengan bising jantung. Nah, bising jantung itu bisa kita dengar kalau tahanan parunya sudah turun. Nah, pada pasien-pasien yang sudah baru lahir, itu tahanan parunya masih tinggi biasanya. Jadi bisingnya tidak terdengar pada hari-hari awal kehidupan. Paling cepat terdengarnya kapan? Biasanya 3 minggu ke atas itu baru kedengeran bunyi jantungnya, yang bunyi bisingnya. Nah, setelah 3 minggu, nanti dia kontrol kan tuh usia 1 bulan dia kontrol mau imunisasi. Baru dokter anaknya akan dengar, loh kok kayaknya suara jantungnya tidak normal nih gitu. Pada waktu lahir memang normal terdengarnya, tapi pada usia 1 bulan ke atas baru terdengar ada bisingnya. Nah, di situ baru dokter anaknya mencurigai jangan-jangan ada kelainan jantung. Belum tentu dia dengar bising itu pasti kelainan jantung, belum tentu juga. Tetapi kalau memang kita sudah curiga, boleh kita refer ke dokter jantung anak untuk dibuktikan apakah betul bising yang terdengar itu adalah bising dari kelainan jantung begitu. Jadi ya
Jadi kemungkinan di hari-hari awal tidak terdengar bising jantung yang kita mengarahkan kita curiga ke arah penyakit jantung bawaan, itu yang kadang-kadang tidak dipahami orang tua, moms and dad. Jadi kadang-kadang timbul pertanyaan, kok aneh waktu lahir saya dibilang anak saya sehat, sekarang kok 2 bulan, berarti dokter anak yang pertama itu salah. Bukan begitu. Intinya waktu pertama itu dokter anaknya bukan salah mendiagnosis, tetapi memang pada minggu-minggu awal bising jantung yang diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan itu belum terdengar. Jadi kadang-kadang dokter anaknya belum curiga ada kelainan jantung atau tidak. Begitu dokter dia. Oke, thank you Dokter Iksan. Mungkin ada teman-teman lain yang kayaknya banyak sih pertanyaannya ya. Boleh tanya ya Dokter Iksan, tadi menarik sekali ya. Jadi ada yang biru ya dok, ya, penyakit jantung bawaannya ada kelainannya dengan biru dan ada yang tidak biru ya dok ya. Betul, nah, betul. Yang kalau maksudnya biru itu bagaimana dok? Biru di mana gitu dokter? Jadi biru itu biasanya dilihat kalau secara klinis, secara orang awam, kita biasanya lihat anak terlihat biru itu kita lihat di bibirnya, di gusi lidahnya, di ujung-ujung jarinya, atau di ujung-ujung kuku, jari kaki dan jari tangannya. Itu biasanya kita terlihat biru anaknya. Nah, kalau di fasilitas kesehatan, kita bisa lihat dengan penggunaan alat tuh namanya pemeriksaan saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigennya turun, biasanya desaturasi itu menyebabkan juga dia biru. Birunya sendiri penyebabnya karena ada Hb reduksi namanya di dalam darah biasanya. Nah itu kalau saya terangkan lengkapnya sebenarnya panjang ya. Intinya kayak kuliah biru, ya? Ya, nanti kayak kuliah jadi bukan untuk orang awam salah. Jadi intinya gini, kalau kita lihat anak kita bibirnya biru, kaki tangannya biru, kukunya begitu, boleh segera dibawa ke dokter. Karena biru itu juga belum tentu jantung, belum tentu. Blood holding spell juga biru, begitu ya. Bisa saja kedinginan juga biru. Nah, nanti birunya ini akan dibuktikan bahwa ini sebenarnya kelainannya dari jantung atau bukan oleh dokter anaknya. Nah, kalau dokter anaknya sudah curiga ini kelainan jantung, baru di-refer ke kita, ke dokter jantung anak. Begitu. Jadi penyakit jantung itu memang ada dua, satu yang biru, yang satu yang tidak biru. Yang tidak biru itu contohnya kelainan septal. Kelainan septal yang masih bocornya itu dari jantung kiri ke jantung kanan. Nah, itu lagi saya harus terangkan lagi ya. Nah, itu dijelaskan lagi nggak? Dokter Iksan, saya boleh nanya nggak Dokter Iksan nih ngelanjutin pertanyaan Dokter Eno. Tadi kan Dokter Iksan bilang biru ya, tapi kalau cuman biru itu kan kadang-kadang mata orang awam itu nggak bisa membedakan dengan jelas ya, moms and dads mungkin nggak bisa bedakan dengan jelas. Apa sih tanda-tanda kelainan jantung lainnya selain biru, Dokter Iksan? Mungkin ada sesuatu yang moms and dads harus perhatikan supaya ini mungkin ada kelainan jantung. Apa ya Dokter Iksan ya? Sebenarnya tanda-tanda anak sakit jantung itu tergantung spesifik defeknya apa sebenarnya. Tapi secara garis besar aja saya bilang, simptomnya itu bisa yang paling ringan itu malah tidak tanpa gejala, atau yang bisa yang mulai agak berat, misalkan dia toleransi kegiatannya rendah, mudah capek. Kalau anaknya masih kecil, biasanya minumnya mudah terputus. Jadi kalau dia nete, bayi normal, netenya terus itu nempel sampai dia kenyang baru dia berhenti. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dengan kelainan jantung bawaan, biasanya netenya terputus. Minum sebentar berhenti, minum sebentar berhenti, karena dia cepat capek dan cepat sesak begitu. Nah, salah satunya lagi biru, jelek toleransi minumnya, perkembangannya biasanya perkembangan dan tumbuh kembangnya juga jelek biasanya. Nah, itu secara garis besarnya ya kelainan. Kalau kita curiga anak punya kelainan jantung. Terakhir biasanya ada ISPA berulang. ISPA berulang itu juga salah satu tanda kok anak saya sedikit-sedikit batuk pilek, sedikit-sedikit batuk pilek. Berat badannya enggak naik-naik, padahal minumnya lumayan. Nah, boleh kita mencurigai jangan-jangan ada kelainan jantung nih. Boleh periksa dulu, sampai terbukti tidak, mungkin ada kelainan yang lain. Begitu, Dr. Modi.
Iya, Dok. Menarik sekali. Menyambung pertanyaan yang tadi, Dok, katanya kalau misalnya penyakit jantung kan dapat dideteksinya lewat fetal echo ya, Dok. Nah, tapi apakah untuk seperti ibu hamilnya, apakah ada makanan atau obat-obatan yang dapat membuat si ibu yang dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut dapat membuat si anaknya menjadi penyakit jantung bawaan, Dok? Terima kasih, Dok. Sebenarnya gini, semua yang ibunya makan, minum, itu bisa pengaruh ke janin. Bukan cuma makan minuman, kadang-kadang obat-obatan juga. Jadi ada obat-obatan tertentu yang memang kontraindikasi dikasih kepada ibu hamil. Dulu ada terkenal dengan thalidomid, ada hidantoin, ada lithium. Lalu alkohol, merokok, terus kondisi fisik ibu misalkan yang diabetes atau bahkan kebalikannya gizi buruk, anemia, itu biasanya ibu-ibu yang punya kelainan seperti ini akan berpengaruh ke perkembangan janin di dalam tubuhnya, dan kelainan gangguan pertumbuhan janinnya ini salah satunya akan berefek ke gangguan perkembangan jantung. Jantung kan dari usia dia mulai terbentuk tuh dari usia 15 hari udah mulai tuh bakal calon jantung dibentuk. Terus nanti usia 20 hari, 28 hari mulai terbentuk jantung udah berdenyut tuh. Nah, perkembangan jantung ini jika dia misalkan kurang gizi atau ada obat-obatan tertentu yang mengganggu pertumbuhannya, akan terjadi gangguan berikutnya terhadap perkembangan jantung begitu. Tadi ditanya apakah makanan obat-obatan bisa mempengaruhi terhadap penyakit jantung? Sangat bisa. Jadi pada sarannya pada ibu-ibu hamil, perhatikan makan dan minumnya, juga yang kebiasaan masih ada loh ibu-ibu yang hamil dan masih merokok begitu. Itu pun kebiasaan-kebiasaan itu akan berpengaruh pada perkembangan janin. Salah satunya akan membuat anaknya beresiko untuk mempunyai penyakit jantung bawaan. Gitu, Dr. Jessica. Seru ya, pertanyaannya sebenarnya masih banyak, Dr. Iksan. Gimana nih? Padahal waktu kita sudah hampir berapa menit lagi, Jessica ya? 8 menit lagi, Dokter. Oke. Tapi kita bisa nyambung lagi kan ya nanti Dokter Dea. Oh ya, baik, siap. Oke. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Topiknya seputar tindakan apa sih yang harus dikerjakan untuk kelainan-kelainan jantung bawaan itu, Dokter? Tindakan. Apakah harus operasi? Apakah bisa dikasih obat? Apakah apa ya? Jadi trennya di dunia intervensi jantung itu sekarang diusahakan tidak operasi. Kalau masih bisa diusahakan tidak operasi, kita memilih jalur tidak operasi. Nah, tetapi kalau memang tidak bisa jalan lain harus dioperasi, kita akan operasi. Nah, begitu. Nanti kapan kita tentukan dia operasi atau tidak, semua pasien, ini kita bicara alur yang ada di RSCM ya, dan saya rasa alur di center lain hampir sama. Setiap ada pasien dicurigai penyakit jantung masuk ke RSCM, kita akan evaluasi, ambil data-datanya, termasuk data echo-nya. Kalau perlu dia di-CAT dulu. Setelah di-CAT akan kita punya data lengkap tentang pasien. Setelah itu kita akan masuk ke namanya cardiac conference. Kita lakukan konferensi klinik bersama dokter Eria, dokter jantung, dokter bedah jantung, sama dokter anestesi. Kita sama-sama duduk, kita akan tentukan untuk pasien ini terbaiknya apa, begitu. Setelah dokter-dokter ini bersepakat, mereka tanda tangan kesimpulannya, baru pasien ini didaftarkan untuk masuk tindakan mana. Tapi intinya tren yang sekarang terjadi adalah tren untuk tidak operasi pasien. Kalau masih bisa melalui jalur transkateter, kita transkateter. Misalkan pasien dengan PDA, pasien ductus arteriosus. Kalau dia masih bisa ditutup transkateter, kita akan tutup dengan transkateter. Pernah nggak kami punya kasus dengan ditutup transkateter gagal? Pernah. Jadi ditutup, loss. Oh nggak bisa. Akhirnya ya udah selesai transkateternya, akhirnya kita rujuk operasi.
Tetapi kalau masih bisa kita usahakan tanpa operasi, lebih baik tanpa operasi. Kenapa? Secara cost lebih murah, secara ke pasien tidak lebih menyakiti, karena luka kateterisasi itu hanya seperti luka infus, sedangkan luka operasi kan kita membelah dinding dada ya, membelek dada begitu. Luka operasinya akan tampak begitu. Apalagi kalau dia perempuan secara estetik tidak bagus. Jadi tindakan-tindakan itu kita akan pertimbangkan berdasarkan cardiac conference, nanti kita lihat plus minusnya, baru kita tentukan tindakan mana yang lebih baik untuk pasien. Gitu. I see. Mungkin ada satu titipan pertanyaan ini dari, kebetulan ada pasien saya yang harusnya dijadwalin untuk kateterisasi pasien ASD, tapi kebentur pandemi. Gimana ya dokter? Harusnya dilakukannya di RSCM sih sebenarnya, cuman pandemi, jadi orang tuanya takut sekali untuk ke sana. Padahal tanda-tandanya udah mulai ada masalah nih, anaknya udah gagal tumbuh, udah sering batuk pilek gitu. Ya. Tapi begini, sepengetahuan saya sampai saat ini tindakan di RSCM baik itu kateterisasi ataupun operasi masih terus berjalan. Jadi walaupun di masa pandemi, moms and dad di rumah tidak perlu takut. Kami punya protokol untuk screening dan pengobatan pasien-pasien dengan suspek COVID. Dan kalau memang sudah dinyatakan clear, moms and dad bisa tetap melaksanakan kateterisasi. Jadi tidak usah khawatir datang ke RSCM. Kami punya jalur pasien-pasien yang untuk operasi dan tidak ada kelainan, tidak ada suspek ke arah COVID, jalurnya lain dengan pasien-pasien kita curigai dengan COVID. Jadi nggak usah khawatir datang ke RSCM. Kadang-kadang orang takut ke RSCM, katanya RSCM tempatnya COVID. Padahal jalur pasiennya berbeda jauh. Nggak usah khawatir, begitu ya. Jadi tadi Dr. Dea kepada pasiennya boleh disarankan datang saja, karena kami punya protokol untuk penanganan di era pandemi ini agar pelayanan jantung tetap berjalan. Itu Dr. Dea. Kita mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan titipan dari Moms and Dads. Ingat ya, pertanyaan-pertanyaan yang paling oke akan mendapatkan gift dari kami. Kayaknya tadi titipannya adalah ke Dr. Jessica deh. Iya dok, jadi ada yang nanya dok, apakah kalau misalnya tangan keringetan dan juga kayak kaki yang keringetan itu pada anak-anak, itu juga merupakan salah satu tanda bahwa anak tersebut terkena penyakit jantung bawaan dok? Ya, itu kalau dari pembahasan di mana-mana, selalu dokter anak mendapatkan pertanyaan yang sama, bahwa keringetan adalah tanda dari kelainan jantung. Sebenarnya kalau dulu saya pernah ikut diskusinya dosen saya, dianggapnya itu mitos. Jadi jangan setiap kita bilang kaki berkeringat atau tangan berkeringat langsung curiganya jantung, karena bisa banyak penyebabnya, kausanya banyak. Harus kita buktikan dulu. Bisa nggak yang berkeringat itu penyakit jantung? Bisa aja, tetapi bukan simptom utama. Kalau yang berkeringat kaki tangan itu jantung, karena banyak penyebab yang lain, kelainan endokrin juga bisa, pokoknya banyak lah. Nanti harus dibuktikan bahwa dia memang ada kelainan jantung, baru kita curiga. Tapi kalau ditanya apakah setiap yang berkeringat itu kelainan jantung, malah banyak-banyaknya bukan itu penyebabnya, bukan itu gejalanya. Gejalanya tadi udah saya bahas yang di awal, yang utama itu ya. Iya baik. Terima Jelas kasih, Dokter Iksan, saya mau ngelanjutin pertanyaan tentang gejala nih ya, tanda-tanda dan gejala. Sekarang kan di pasaran itu banyak tuh dijual alat pengukur saturasi oksigen atau pulse oximetry. Saya yakin kayaknya moms and dads juga udah tahu, bahkan mungkin udah ada yang punya tuh Dokter Iksan, alat yang dijepit, kemudian dijepit ke jari, jempol atau jari telunjuk, kemudian nanti keluar angka begitu ya Dokter Iksan ya. Nah sekarang saya mau nanya, apakah alat itu berguna untuk kita memantau ini anak ada kelainan jantung apa enggak ya? Apakah itu harus dimiliki? Atau apakah itu penting ya, Dr. Iksan? Penjelasannya, Dr. Iksan? Secara umum, sebenarnya
boleh punya enggak masalah. Dan enggak pun enggak ada masalah. Maksudnya bukan hal yang wajib. Tetapi untuk pasien yang sudah terdiagnosis jantung, itu biasanya kita wajibkan punya di rumah, apalagi untuk memonitor di rumah saturasi. Itu untuk mengontrol saturasi oksigen maksudnya ya. Nah, ada target-target saturasi oksigen yang harus dicapai, baik pre atau post operasi, pre atau post tindakan, yang kita harus pantau pada pasien-pasien yang punya kelainan jantung. Tapi kalau untuk yang anak-anak normal, sebenarnya tidak wajib memiliki alat saturasi itu. Cuman sekarang ada trending yang kita dengar, ada happy hypoxia ya. Jadi sepertinya jadi orang beramai-ramai cari karena penting, karena ada itu happy hypoxia itu, karena kita semua pada pakai masker. Cuman kalau diwajibkan saya rasa terlalu berlebihan ya kalau kita diwajibkan punya alat saturasi. Jadi kalau untuk kelainan jantung mungkin Itu wajib. mendeteksi awal nggak harus ya, maksudnya, tapi kalau udah kelainan jantungnya sudah terdeteksi kemudian Confirm. diminta oleh dokternya bisa ya, Dokter Iksan ya. Jadi mungkin moms and dads harus mengenali dengan lebih jeli gejala-gejala yang tadi Dokter Iksan sudah jelaskan, misalnya yang tadi cepat lelah, menyusui atau cepat lelah kemudian biru, mungkin itu tanda-tanda yang moms and dads harus dengan jeli mengenali gitu ya, Dokter Iksan. Betul. Dan Baik, sebenarnya kalau pasien-pasien yang kontrolnya rutin, misalkan kontrol minimal lah kontrol imunisasi, kalaupun ada kelainan jantung biasanya akan terscreening dengan sendirinya begitu. Kan ada kelainan jantung tadi saya bilang yang betul-betul gejalanya minim begitu. Nah, itu akan terdeteksi secara tidak sengaja oleh dokter anaknya pada saat mereka kontrol ke dokter anak. Begitu. Kecuali kalau yang memang kelainan jantungnya yang biru, itu tidak perlu dikontrol juga. Orang tua biasanya bisa melihat, oh ini kayaknya anak saya kok biru, kok berat badannya jelek, kok tumbuh kembangnya terlambat dibandingkan anak lain. Nah, itu bisa segera dibawa untuk dibuktikan. Ya, kontrol itu maksudnya saat imunisasi ya, Dok? Maksudnya Salah satunya pada saat imunisasi. Bisa dengan lebih jeli ya, Dok, ya, setiap kelainan yang didapat ya. Betul. Ya. Kayaknya Dokter Retno tadi ada pertanyaan deh tentang kapan sih bisa dilakukan tindakan ya, Dokter ya? Coba dijelaskan. Ya, saya ingin lebih tahu sih, Dokter, untuk mengenai tadi tindakan pasien-pasien yang dengan jantung bawaan, kapan sebenarnya yang terbaik kita melakukan tindakan itu, Dok? Jadi kalau kelainan jantung bawaannya yang biru, misalnya kita contohkan misalkan TOF sendiri kita operasi total koreksinya ya nanti usia-usia di atas 3 tahun tidak masalah. Kecuali ada misalkan serangan spell berulang. Nah, kalau serangan spell berulang ini biasanya kita akan lakukan CAT cyto untuk melihat bagaimana ukuran pulmonary arterinya. Nah, kalau dilihat ternyata sangat kecil, nah, dia akan ada operasi antara sebelum operasi yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk membantu supaya dia tidak sering-sering spell dan membesarkan dulu RPA dan RPA-nya agar ideal untuk dilakukan operasi. Nah, atau enggak misalkan kapan PSD di operasi, idealnya sih nanti usia 2 tahun nggak apa-apa. Tetapi kalau kapan PSD segera harus dilakukan operasi, jika ternyata berat badannya sudah mulai tidak naik, anaknya sering-sering sakit. Nah, jadi dilihat case per case. Jika dia stabil aja, VSD besar, tetapi anaknya berat badannya naik terus, bagus, tumbuh kembangnya oke, itu boleh kita tunda karena tidak urgent. Nanti kita tunda sampai berat badannya bagus, misalkan usianya 2 tahun, 3 tahun, baru dioperasi pun tidak apa-apa. Tapi ada yang memang harus lebih cepat, jika secara klinis dia sudah mengganggu. Contoh PDA. PDA kalau tidak ada kelainan, kita tunda dulu penutupannya misalkan sampai berat badan minimal 10 kilo. Tetapi kalau ternyata dia mengganggu secara hemodinamik, ya walaupun dia masih bayi newborn, di bawah usia 28 hari, kita akan tutup PDA-nya. Bahkan di operasinya di bedside begitu, tidak di ruang operasi. Jadi
semua tindakan operasi itu dilihat risk benefitnya dulu. Kalau memang harus dilakukan segera, kita akan lakukan segera. Dilihat case per case. Jadi tidak bisa dijadikan general. Oh, kalau VSD nanti operasinya 4 tahun. Enggak, tidak selalu seperti itu, tapi dilihat case per case. Nanti ada tanda-tanda di mana kita harus menyegerakan, ada tanda-tanda kapan kita bisa menunda. Jadi bayi-bayi kecil tuh juga bisa ya dok ya? Bayi-bayi umur 3 hari, 4 hari itu bisa juga Yes. dok? Yes, karena kalau di luar negeri, mungkin ya di luar negeri karena semuanya sudah advance, bahkan alat-alatnya pun sudah tersedia, misalkan alat-alat yang pipa-pipa kecil gitu ya, kontainer apa begitu yang kecil-kecil, bisa dibuat di luar negeri, sedangkan di kita tidak punya. Di luar negeri itu operasi jantung kalau udah ketahuan, bahkan usia 2 bulan, 3 bulan udah dioperasi. Nah di kita itu nggak bisa operasi segitu karena apa? Karena satu, modalitas pendukungnya tidak cukup, dokternya belum berani atau tidak pengalaman dengan operasi di bawah usia 6 bulan misalkan begitu. Terus alat-alat yang tersedia pun belum ada alat-alat untuk anak-anak yang newborn atau usia 2 bulan. Jadi karena kemajuan kita sedikit terlambat dibandingkan di luar negeri, di Eropa begitu, ya kita cari yang safety-nya yang kita bisa lakukan, yang terbaik kita bisa lakukan. Menarik sekali, dokter. Tapi kan itu kan tadi semua tindakan baik kateterisasi maupun operasi. Nah, ada pasien nih, maminya bilang, kata dokternya disuruh nunggu dulu, katanya bisa nutup sendiri gitu. Emang benar ya dok ya, bisa nutup sendiri ya kalau misalkan ada kelainan di jantungnya? Ini menjadi koreksi kepada kita pribadi dan teman-teman sejawat kita sendiri. Karena ada beberapa dokter anak bahkan, bukan dokter umum, ya dokter anak yang dapat pasien yang punya kelainan, misalkan bocor jantung, ya, itu dibilang, sabar aja Bu, nanti akan nutup sendiri. Jadi yang dianggap menutup sendiri itu, ada memang yang kita bisa bilang seperti itu sama pasien. Tetapi tidak semua yang bocor itu akan nutup sendiri. Misalkan kalau dia PFO, bocornya kecil, itu mungkin kita akan tunda, kita akan perhatikan, kontrol setiap 1 bulan, melihat dia akan nutup atau tidak. Tapi kalau dia ASD sekundum besar, yang kan kalau ASD itu biasanya begini ya. Nah, kalau begini nih kita akan curiga menutup sendiri. Tapi kalau begini, bagaimana dia mau menutup sendiri? Susah kalau lubangnya seperti ini. Tapi kalau lubangnya begini, overlap, dia masih terdapat lubang, tapi dia begini. Dia akan lama-lama nutup begini. Kita harapkan dia akan nutup sendiri. Nah, contoh itu pada PFO atau ASD. Atau pada PDA, misalkan ada PDA, tapi PDA-nya PDA kecil, non-signifikan. Boleh kita bilang sama keluarganya, mungkin akan menutup begitu. Kita tunda dulu ya, kita lihat, kita follow up per bulan karena tidak ada gangguan secara hemodinamik yang secara signifikan. Tapi kalau udah jelas-jelas ada gangguan hemodinamik signifikan, lalu flow-nya kencang, LAO-nya juga tinggi, itu nggak bisa kita bilang akan nutup sendiri. Beresiko dengan kita ngomong seperti itu. Jadi lebih baik jangan kita bilang menutup sendiri. Lebih baik kita bilang ini ada bocor jantung. Kita tidak bisa pastikan dia akan nutup sendiri. Lebih baik kita pantau secara berkala rutin. Kalau misalkan tidak menutup, kita akan lakukan tindakan begitu. Daripada kita menjanjikan kepada pasien dia akan menutup. Begitu. Yes. Mams, coba di garis bawahi itu tadi kata-katanya Dr. Iksan bahwa yang paling penting adalah dilakukan follow up. Jadi jangan malas berharap. Ya, setuju? Baik. Kayaknya Dr. Jessica tadi udah tunjuk tangan ya dok. Iya. Silakan dokter. Mau bertanya dok, terkait dengan tindakan yang operasi tadi dok, untuk prognosisnya itu seperti apa ya dok? Apakah nanti di kemudian hari anaknya itu harus dilakukan operasi ulang atau bagaimana dok? Jadi untuk operasi-operasi yang sudah bisa dilakukan di RSCM atau di Heartbeat atau di center-center yang bisa melakukan operasi jantung di Indonesia itu saat ini prognosisnya
rata-rata baik, begitu bagus. Nah, cuma nanti menentukan dia prognosisnya akan jelek atau akan ada reopen atau reoperasi lagi itu ditentukan nanti setelah operasinya. Tapi itu kejadiannya jarang. Misalkan pada penutupan PSD pada TOF, nanti ada sisa residual. Misalkan sisa residual PSD-nya sekitar 2 mili begitu. Terus sudah dipantau setelah operasi itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, residualnya masih ada. Tindakan berikutnya mungkin tidak dilakukan operasi lagi, misalkan ditutup via transkateter, misal seperti itu. Jadi prognosisnya sebenarnya relatif bagus, kecuali kalau ada perburukan misalkan karena ada infeksi sebelumnya yang memperberat, misalkan, atau ada kelainan pembuluh darahnya yang kompleks begitu. Kadang-kadang kan tubuh itu dia punya mekanisme sendiri. Begitu ada yang terblok, akan ada pembuluh darah baru, neovaskularisasi begitu, mencari jalan lain. Nah, pembuluh darah yang baru timbul itu yang tidak normal, kadang-kadang itu juga bisa memperburuk hasil operasi, misalkan begitu. Atau operasinya dilakukan pada pasien yang sangat sulit, misalkan kelainannya super kompleks begitu. Nah, yang begitu-begitu memang dari awal kita sudah kasih tahu ke keluarga pasien bahwa ini kelainan ini sulit, begitu operasinya sulit, dan kemungkinan chance keberhasilannya 50-50 begitu ya. Seperti itu kita sudah sampaikan. Tapi untuk operasi-operasi rutin kan gini, PJB yang terbanyak itu kan TOF, PSD ya. TOF, PSD, ASD itu paling sering. Setelah itu yang kompleks-kompleks itu justru yang sedikit, nggak terlalu banyak. Nah, operasi-operasi yang sering itu justru yang prognosisnya bagus. Kayak TOF itu udah hampir setiap minggu, setiap bulan kita lakukan dan keberhasilannya bagus begitu ya. Terus VST closure, AST closure, PDA closure, PDA ligasi juga semua oke. Kecuali kalau yang berat-berat, misalkan TGA, nah itu kan agak berat karena dia memindahkan 2 pembuluh darah yang susah begitu. Baru pasiennya pasti masih usia 2 bulan, 3 bulan, nah, itu akan memperberat karena apa? Satu, kelainannya kompleks, kedua anaknya juga usianya belum terlalu besar, gitu kan, barang-barangnya kecil, nah itu agak susah. Jadi prognosis itu kalau untuk operasi rutin seperti pasien-pasien yang sering didapat, begitu ya, kelainan jantung yang sering, itu udah cukup bagus di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Iksan. Nah, ini sepertinya semuanya udah ke-cover ya, semua pertanyaan-pertanyaan moms and dads. Kalau ada yang mau ditanyain nggak, Dokter Malu? Saya mau nanya nih, Dokter Dea. Yap. Jadi tadi Dokter Iksan terima kasih banyak sudah menjelaskan mengenai kelainan jantung bawaan itu apa aja, kemudian apa yang harus gejala-gejalanya kita pantau, dan sampai pengobatannya. Jadi menguatkan untuk moms and dads juga bahwa kelainan jantung ini bisa diobatin ya Dokter Iksan ya, dan sebagian besar prognosisnya atau kedepannya baik ya, syukur alhamdulillah Dokter Iksan. Tapi pasien saya tuh saya pernah dapat pasien kelainan jantung, waktu itu defect septum ventricle, jadi ada lubang di ruang jantungnya Dokter Iksan. Terus kemudian anaknya sudah dioperasi, alhamdulillah baik. Terus ibunya nanya, "Dok, saya mau punya anak lagi. Nah, ini apakah anak yang selanjutnya beresiko kelainan jantung juga ya?" Dokter Iksan bisa jelaskan, Dok, itu gimana ya, Dok, untuk keturunan-keturunan selanjutnya? Jadi kalau dari orang tua yang tidak punya kelainan jantung bawaan, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau dia sendiri punya anak, jadi dia punya kelainan jantung bawaan dulu waktu masih kecil. Misalkan dia punya VST, sudah dioperasi, menikah, punya anak. Nah, anaknya itu kemungkinan punya resiko penyakit jantung sekitar 5%. 3-5% bahasanya di American Heart Association itu. Jadi sampai 5% maksimal kemungkinan diturunkan. Nah, jadi kalau ditanya lagi, memang secara genetik ada perannya secara genetik itu kelainan jantung. Penelitiannya membuktikan begitu. Jadi ada gen-gen tertentu, ada 5-6 gen, saya lupa aja gennya apa saja, pokoknya ada gen-gen tertentu yang memang berhubungan dengan kelainan jantung bawaan. Tetapi dengan advance-nya
teknologi kedokteran sekarang, walaupun dia dicurigai dan punya potensi, tetap kita sudah tahu tata laksananya apa begitu. Karena majority-nya bukan yang super kompleks, tetapi yang memang kelainan kayak tadi bocor, PSD, itu kan mudah penanganannya. Begitu, begitu dokter. Ada nggak cara untuk mengurangi resiko itu atau mencegah timbulnya? Jadi mamahnya ada kelainan jantung sebelumnya dioperasi, terus anak pertama ternyata ada begitu, terus mau punya anak lagi, anak kedua, ada nggak cara yang bisa dilakukan oleh keluarga atau oleh moms and dads-nya supaya anak yang kedua semoga resikonya jadi lebih berkurang begitu, Dr. Iksan? Kalau selama ini saya belum pernah mengetahui ya ada cara untuk mengurangi resikonya di depan. Yang pasti selama kehamilan saran saya ya harus menjaga intake, menjaga istirahat, menjaga makan, menjaga pola makan, pola istirahat dan obatnya. Karena apa? Semua yang dia lakukan, ibu lakukan akan berpengaruh pada janin. Jadi gini, saya punya pasien anak pertama kelainan jantung. Begitu dia punya anak kedua, kekhawatiran ibunya tinggi. Akhirnya tidak ada kelainan, tidak apa. Akhirnya anaknya dibawa ke dokter jantung untuk apa? Lihat deh jantungnya dok. Saya takut karena anak saya pertama kan ada bocor. Ternyata anak keduanya normal. Berikutnya punya anak ketiga juga normal. Jadi sebenarnya saya cuma mau kasih tahu ke moms and dad, tidak usah khawatir kalau memang punya anak yang punya kelainan jantung, belum tentu anak berikutnya ada kelainan jantung lagi. Tergantung pola hidupnya ibu, pola makannya ibu, pola istirahatnya ibu, pola kontrolnya ibu akan menentukan kesehatan si janinnya tersebut. Begitu. Tapi tentu saja juga bisa dibantu dengan ini ya dokter ya, screening dari saat hamil ya dok ya, supaya mungkin orang tuanya juga lebih tenang, lebih apa ya, siap menghadapi apapun yang nanti kalau misalkan bayinya sudah lahir gitu ya dokter ya. Sepertinya kalau dokter ada yang mau ditambahin nggak dok dari diskusi kita hari ini? Udah banyak sih yang udah topik yang tercakup. Tapi mungkin ada pesan-pesan terakhir buat moms and dads di rumah? Yang saya tahu itu fetal echo memang untuk di bagian jantung anak tidak rutin. Kapan dilakukan fetal echo? Jika dokter kandungannya sudah mencurigai ada kelainan, begitu. Nah, apakah fetal echo ini mesti dirutinkan? Saya rasa juga tidak perlu ya sebenarnya. Jadi kalau dokter obgynnya memang sudah curiga ada kelainan, baru dikonsul ke kita begitu, supaya kita tahu tata laksana apa yang dipersiapkan pada pasien untuk dipersiapkan sebelum lahir. Oke, terima kasih banyak dokter. Sebenarnya sih sepertinya waktunya juga sudah mau habis. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Dr. Iksan dan semua sharing ilmunya. Ini ilmunya nggak cuma buat moms and dads, sepertinya buat kami semuanya yang ada di sini. Moga-moga Dr. Iksan nggak kapok kalau misalkan nanti kita undang lagi di acara Chit Chat Sahabatku Dokter Anak. Dan demikian moms and dads semuanya, nantikan Chit Chat berikutnya dengan topik-topik lain yang tentu saja akan menarik dan juga akan menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Iksan. Terima kasih Moms and Dads. Sampai maaf ketemu ya, lagi. jawabannya singkat-singkat. Jadi kalau memang perlu bahasan lebih panjang boleh langsung hubungi. Kita bisa undang lagi ya Dr. Iksan ya. Terima kasih banyak Dr. Iksan. Terima kasih banyak Dr. Iksan. Selamat bertugas kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih.